Bab 953. Peringkat 2 terbawah. Setelah mendapatkan kembali penglihatannya, Erikin mendapati dirinya berdiri di aula yang luas. Setelah dia menyusuri ke arah sekitar, dia melihat semua pejuang yang telah menghilang sebelumnya kembali muncul, tetapi kebanyakan dari mereka menunjukkan tatapan bingung, berdiri kosong di tempat, tampaknya belum lulus ujian lantai pertama Menara Tongtian. Ternyata kami selalu berada di dalam Menara Babel, hanya ditutupi oleh taktik ilusi. Erikin berpikir diam-diam, menatap ke ujung, di mana ada deretan tangga menuju ke atas. Sedangkan beberapa kenalan, seperti Yezun, si brewok dan yang lainnya telah menghilang di sini, tampaknya mereka sudah naik ke lantai 2. Ini juga normal. Setelah Erikin masuk, pertama-tama dia berbicara dengan Finolasu, kemudian menyerahkan kekuatan kepadanya dan itu sudah memakan waktu. Padahal, waktu yang dihabiskan untuk memecahkan delusi itu hanya sesaat. Pantas saja Denipu mengatakan bahwa 50% pejuang bahkan tidak bisa melewati lantai pertama menara, karena tidak mudah mematahkan belenggu hati kita sendiri. Melihat banyak pejuang yang masih kebingungan, Erikin menggelengkan kepalanya sedikit. Erikin duduk bersila dan mendatangi Finolasu. Setelah memecahkan penghalang, maka dia sudah lepas dari ruang ilusi. Dia tidak bisa menggunakan kerohanian untuk memberi informasi spesifik kepada orang lain. Namun, Erikin percaya bahwa dengan kemauan Finolasu, dia tidak mungkin tidak bisa melewati level ini. Setelah Erikin duduk, pejuang yang berada di sekitarnya terus bangun satu persatu, mendapatkan kembali kewarasannya. Mereka tercengang sejenak, kemudian mereka bangun, lalu menyapu orang-orang di sekitar mereka. Ketika mereka melihat Erikin masih duduk bersila, mereka sedikit terkejut. Mereka mengira Erikin masih terjebak dalam ujian ini. Sedangkan Erikin adalah pejuang kebanggaan terkuat sepanjang hari ini, akan tetapi dia bahkan lebih lambat dibanding mereka untuk lepas dari ilusi ini. Orang-orang ini tiba-tiba sedikit bersemangat dan pemikiran untuk melampaui Erikin membuat mereka gembira, tetapi mereka tidak mengganggu orang lain, kemudian bergegas ke lantai 2. Hingga sekitar 1 jam, Finolasu membuka matanya. Erikin juga bangun. Teknikmu terlalu halus, aku tidak bisa memahaminya dalam 1 jam. Finolasu tersenyum pahit, menurutku aku sangat bodoh. Itu karena tekniknya terlalu sulit. Aku butuh seminggu untuk menyadarinya. Itu sebabnya aku menyuruhmu menerobos penghalang secara perlahan dan jangan cemas. Erikin tersenyum dan keduanya berpegangan tangan lagi. Lalu naik ke lantai 2. Level ini masih ilusi. Setelah Erikin masuk, emosi di dalam hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Erikin mengingat banyak momen hidup dan mati, seperti di Marto Zhao, Yontono Zhao, Thompson Feng. Dalam ingatan tempat ini, pemandangan kemenangannya sendiri telah diubah menjadi terbunuh atau terluka parah, membuatnya merasakan sakitnya luka parah dan perlawanan dari kematian berulang kali. Manusia memiliki banyak emosi negatif. Tampaknya ujian awal dari Menara Langit adalah melepaskan semua ini ke pejuang, untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini Erikin juga hanya butuh 1 kali bernapas untuk mengusir emosi tersebut. Tapi ketika melihat ke arah sekeliling, beberapa pejuang memegang pilar dan menangis tanpa suara. Beberapa orang menjadi pucat karena ngeri dan langsung jatuh pingsan. Dan Erikin menemukan bahwa ketika seseorang kehilangan kesadaran sepenuhnya, seberkas cahaya akan dipancarkan dari Menara Babel untuk membungkus orang tersebut, kemudian mengirimkannya keluar dari sini, yang juga berarti bahwa orang tersebut kehilangan kualifikasi untuk melanjutkannya. Pada saat ini, di luar Menara Babel, puluhan pejuang sudah berdiri dan ekspresi mereka terlihat cukup tertekan. Mereka semua dikirim keluar karena gagal menembus level. Hal ini memiliki arti mereka bahkan belum menembus ke lantai 3 menara dan tentu saja mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah apapun.
Namun, mereka tetap mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu larangan Menara Babel sepenuhnya terbuka untuk mereka. Ketika orang-orang ini melihat Menara Babel, mereka dapat langsung melihat situasi di dalamnya. Aku mendengar setiap tantangan di dalam menara ini berbeda-beda. Kupikir itu hanya sebuah rumor pada sebelumnya, tapi aku tidak menyangka Bektiu masuk semuanya adalah menguji keadaan pikiran kita. Persiapanku sebelumnya sia-sia. Seorang pejuang merasa tertekan dan menggelengkan kepalanya. Mohon jangan bersedih, tetapi tidak ada jalan pintas ke Menara Babel. Hanya yang benar-benar kuat yang bisa mencapai tingkat tertinggi. Kita semua harus meningkatkan kekuatan kita untuk kedepannya. Beberapa orang menyemangatinya. Tetapi ketika aku gagal di lantai 2, aku melihat sebuah fenomena. Apakah kalian memperhatikannya? Seorang pejuang membuka mulutnya dan berkata, ketika aku bangun di lantai pertama, Erikin sepertinya masih terjebak di lantai pertama. Tapi sekarang aku tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Memang benar, aku juga melihatnya. Beberapa orang mengangguk ketika mendengar ini. Semuanya, kalian tidak perlu bertanya tentang hal ini, lihat saja sekarang. Seorang pejuang tersenyum ringan dan berkata, lihat, bukankah Erikin ini masih di lantai 2? Banyak orang yang tertegun lalu diam-diam memarahi diri sendiri karena bodoh. Mata mereka tertunduk dan menemukan bahwa Erikin memang masih duduk di lantai 2. Siapa nomor 1 sekarang? Dimarto Zhao, sekarang berada di lantai 7. Orang yang sudah terluka saja masih begitu kuat. Beberapa orang sedikit terkejut, mereka perlahan terbang dan melihat dengan dalam. Jika Dimarto Zhao akhirnya dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan di Menara Babel, maka aku harus mengatakan bahwa itu juga akan menciptakan keajaiban. Seseorang mendesah. Awalnya semua orang mengira Erikin akan menjadi pejuang kebanggaan yang pantas, namun penampilan Erikin sangat sulit dipahami. Dimarto Zhao kembali menyita perhatian orang-orang. Hampir 1 jam kemudian, Erikin dan Finola Su naik ke lantai atas lagi. Dan lantai ini hampir kosong, antara para pejuang itu sudah tersingkirkan, atau sudah naik ke lantai yang lebih tinggi. 5 lantai pertama Menara Babel semuanya adalah ilusi. Di lantai 5, Erikin bahkan melihat Finola Su yang berlinang air mata, berdiri di hadapannya, memohon untuk tetap di sini. Jika itu beberapa tahun yang lalu, aku mungkin masih terguncang, tetapi kamu muncul terlambat karena aku telah mengalami ilusi serupa. Erikin hanya menggelengkan kepalanya, kemudian menghapus Finola Su yang palsu ini. Finola Su yang asli hanya akan mendorong aku untuk terus maju, tetapi tidak akan membujuk aku untuk memanjakan diri pada saat ini. Setelah menerobos ilusi, Erikin duduk bersila lagi, dengan bintang berkelap-kelip di antara alisnya. Dalam beberapa jam ini, dia juga tidak menganggur, dengan liar menyerap transformasi Reiki di sekitarnya, membuat bintang ke-9 Erikin berangsur-angsur terbentuk. Saat ini, di luar Menara Babel, semakin banyak pejuang yang berkumpul. Dan yang masih menaiki menara, hanya tersisa kurang dari 1/10. Erikin dan Finola Su masih menjadi 2 yang terakhir. Mereka agak aneh. Setiap level dilewati pada saat-saat terakhir. Erikin melewati 5 level dengan cara yang sama dan para pejuang juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat gerakan keduanya, sepertinya mereka sedang berlatih di Menara Babel. Aku rasa itu tidak akan berguna. Berpura-pura misterius. Aku rasa Erikin hanya terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya hanya bergaya saja. Yan Tuo juga gagal. Saat ini, dia menatap Erikin dengan menyeringai. Erikin tidak tahu apa yang dikatakan semua orang. Dia dan Finola Su masih saja tidak terburu-buru, teknik konversi ini tidaklah mudah. Walaupun Finola Su memiliki pengalaman praktek yang diberikan oleh Erikin,
Akan tetapi masih perlu waktu beberapa jam untuk bekerja dengan sempurna. Setelah keduanya berjalan ke lantai 5, ujian di Menara Babel juga berubah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.